Assalamualaikum, perkenalkan saya Tika Putri Ciptaningrum, guru dari SD Negeri Gedangan 2. Di lingkungan sekolah ini banyak sekali anak-anak yang belum paham betul dengan adanya aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum paham betul tentang apa saja aturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang pembelajaran dengan pendekatan deep learning, agar pembelajaran lebih bermakna, menyenangkan, membentuk kemampuan bernalar, dan kemandirian. Di sini saya akan berbagi praktik baik dengan tema Aku Anak yang Disiplin dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Anak-anakku semuanya, sebelumnya Bu Tika minta buku PKN-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Ya. Sekarang Bu Tika mau mengabsen dahulu pada pagi hari ini. Yang hadir tolong bilang hadir ya. Yang tidak hadir nanti siapa dicatat Bu Tika. Aika, Alfian, Alea, Bagas, Cavani ya hadir. Hadir semuanya ya anak-anak semuanya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan sehingga pada pagi hari ini kita semuanya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau sakit kira-kira bisa nggak sih mengikuti pelajaran dengan baik? Tidak bisa. Kita kan badannya sakit, pusing. Nah, bagaimana cara mencegah biar tidak sakit? Tidak minum es, tidak banyak-banyak minum es, apalagi makan makanan yang bergizi, yang sehat. Ya, paham nggih? Ya, oke. Ya anak-anak, kita perlu ingat ya semuanya, kita itu di mana saja ada aturan yang harus kita terapkan. Ya, harus ada aturan, entah di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, semua ada aturannya. Sih di antara kalian yang pernah melihat orang membuang sampah sembarangan? Rafa pernah? Pernah. Apa akibatnya? Lingkungan menjadi kotor. Adalah kalian kira-kira dimarahin orang tua nggak kalau kalian membuang sampah sembarangan? Dimarahin. Di kelas saja Bu Tika punya aturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi disumpul di laci. Boleh? Tidak boleh. Ya. Pada pagi hari ini Bu Tika akan memberikan pelajaran tentang pentingnya aturan di lingkungan kita. Ya, ini sudah ada aku patuh aturan. Ya, mematuhi aturan itu membuat hidup kita menjadi tenang, menjadi nyaman. Ya, tuh tata tertib kelas SD Negeri Gedangan 2. Semua tertata di situ. Siapa yang membuat aturan di kelas? Bu Guru. Siapa yang membuat aturan di rumah? Orang tuamu. Siapa yang membuat aturan di masyarakat? Ada kesepakatan bersama Pak RT, Pak RW, dan warga masyarakatnya semuanya. Ya, oke. Sekarang Bu Tika ada gambar. Nih, perhatikan gambar yang sudah dipegang Bu Tika. Sudah? Apa ini? Buang sampah sembarangan. Apa akibatnya? Yang digambar ini? Lingkungan menjadi kotor, tumpukan sampah berserakan. Indah nggak dipandang mata? Tidak. Lalu Bu Tika punya gambar lagi. Nih. Apa ini judulnya? Iya. Buang sampah pada tempatnya. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Ada anak membuang sampah di tempat sampah. Apa akibatnya kalau membuang sampah di tempat sampah? Lingkungannya menjadi
bersih, tidak ada sampah berserakan, tidak ada sampah menumpuk-menumpuk, tidak bau juga. Kira-kira dari dua gambar ini, enak yang mana dipandangnya? Yang membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena jika kita membuang sampah pada tempatnya, hidup kita menjadi bersih, aman, nyaman, tidak bau sampah, dan juga tidak menjadi lingkungan menjadi tercemar. Ya, kalau membuang sampah di sungai, apa yang terjadi? Akan bisa menjadi banjir karena tersumbat sampahnya, airnya tidak bisa mengalir. Ada di sini yang membuang sampah di kali, di sungai? Tidak ada. Anak-anak kalau membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Bagus sekali. Tepuk tangan buat kelas 4. Ya, semangat, kita tepuk the best dulu ya. Semangat, tepuk the best. Ayo the best. Ayo the best. Ayo the best. Ayo the best. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kelas 4. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila, yang belajar tentang aku patuh pada aturan. Ya, anak-anak semuanya pasti dimanapun kita pasti ada aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Ya, nih perhatikan. Apa itu aturan? Aturan adalah ketentuan yang harus ditaati. Apa itu aturan? Aturan ketentuan yang harus ditaati. Sawahnya jadi buang sungai dong. Oh iya lupa. Nih, jangan dibiarkan gitu. Nggak baik kamu. Kamu tahu nggak akibatnya kalau buang sampai sungai kayak gini? Judulnya apa tadi? Jangan membuang sampah ke sungai. Apa akibatnya tadi membuang sampah di sungai? Sungainya akan tercemar. Lalu selain tercemar, lingkungan juga bau, tidak enak. Kenapa? Kan membusuknya di situ. Ya toh? Membusuk tuh itu sampah-sampahnya dan menjadi penyakit. Apa penyakit yang diakibatkan kalau kita membuang sampah sembarangan? Diare, bisa sakit perut, bakterinya. Ya, anak-anak, Butika acak nama-namanya nanti maju ke depan untuk menceklis sesuai dengan jawaban benar atau salah. Sudah siap? Ya. Ya, untuk yang kedua. Iya, sudah mendapatkan nama. Sekarang untuk soal yang ketiga. Sudah. Ya, dicek benar atau salah. Kita harus datang tepat waktu di sekolah. Betul atau salah? Betul. Lanjut untuk soal selanjutnya, Kak Fani. Boleh berlari-lari di dalam kelas. Betul atau salah? Salah. Salah, betul. Selanjutnya, Rafa. Saat kita berbicara, kita harus mengangkat tangan. Betul atau salah? Betul, ya. Terima kasih, Rafa. Lanjut soal berikutnya, ada Ozil. Silahkan maju ke depan. Di sini ada gambar teman yang terjatuh ditolong sama temannya. Menolong di teman di kelas termasuk aturan yang baik. Kira-kira betul atau salah? Betul. Ya, oke, terima kasih. Ya, perhatikan, ketika bagi menjadi 3 kelompok. Ya, ada kelompok bintang laut, kelompok lobster, dan juga ada kelompok kuda laut. Ketika bagi sesuai dengan nama yang ada di sini, nanti sudah muncul di sini ya. Untuk tim 1 ada bintang laut, tim 2 ada lobster, dan tim 3 nanti ada kuda laut. Ya, nama-nama sudah ada di sini. Butika mulai ya. Mulai. Nama-namanya sudah muncul. Ya, ini dia untuk nama-namanya. Oke.
Butika yang sudah. Ya, untuk yang mendapatkan nilai 100, di sini ada Rafa. Ada Cavani. Dengan beberapa pertanyaan. Butika ingin tahu, hal baru apa yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini tadi? Hal baru apa yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini tadi? Cavani? Kalau tidak ada aturan hidup menjadi tidak nyaman. Iya, dengan tidak ada aturan hidup menjadi tidak nyaman. Ada lagi hal baru yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini? Apa, Rainer? Dengan adanya aturan kita harus saling menghormati tetangga. Iya, dengan adanya aturan di lingkungan masyarakat, kita harus saling menghormati dengan tetangga, saling menyapa, saling menghormati. Ada lagi tentang pelajaran hari ini, hal baru yang telah dipelajari? Dengan adanya aturan hidup menjadi Dengan adanya aturan hidup menjadi nyaman. nyaman. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, sekarang Butika tanya, bagaimana perasaan kalian tadi waktu membuat poster? Senang sekali. Bahagia? Bahagia sudah membuat suatu poster, ajakan, ada pesan, ada yang ingin disampaikan di situ, mendapat nilai juga bagus, ditempel lagi. Seneng kan? Bangga kan? Iya, pasti bangga kalian ya. Bagus banget ya. Pada pagi hari ini tadi kalian semuanya hebat sekali, mengerjakan tugas dengan baik, mendengarkan apa yang sudah Butika berikan pelajarannya, menyimak apa yang sudah Butika berikan video tadi, semuanya menyimak, mendengarkan, memperhatikan, mengerjakan tugas dengan baik. Bagus sekali buat anak-anak kelas 4 pada pagi hari ini, kalian luar biasa hebat semuanya. Ya, tepuk tangan. Nah, kita belajar bahwa pada aturan itu memang harus ditaati ya. Nah, sekarang tindak lanjut yang akan Butika kerjakan yaitu poster yang sudah kalian buat tadi, ya, poster yang sudah kalian buat tadi akan ditempelkan sama Butika di dinding depan kelas. Di depan kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya. Lalu yang kedua, tindak lanjutnya yang akan Butika kasih ke kalian, kalian di rumah, ya, kalian di rumah dikasih tugas Butika seperti ini. Kalian memberikan atau kalian ini dibuat PR, dikerjakan di rumah. Boleh dikerjakan dengan orang tua besok di bawah. Paham anak-anakku semuanya? Ya, ini dibagi sama Butika ya. Nah, itu nanti dibuat per kolom ya. Itu ada aturan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nanti dikerjakan per kolom, boleh dikerjakan di rumah ya. Sekarang pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita sudah melaksanakannya dengan baik. Butika minta tolong kemas-kemas dulu. Kemas-kemas, boleh kemas. Ya, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Bikin proyek pada pagi hari ini tadi. Poster, Rainer boleh pulang. Terima kasih sudah menonton teman-teman.